Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang indah yang Tuhan jadikan, sehingga biarlah kita menjalani hari kita dengan sukacita. Dan biarlah nama Tuhan kita muliakan. Dan tentunya kita terus berdoa, minta kekuatan untuk bisa melewati hari demi hari dengan rasa syukur. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 395. Kidung Jemaat 395 bait pertama dan yang kedua, betapa indah harinya. Kidung Jemaat 395 bait pertama dan yang kedua, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa hari ini adalah hari yang indah. Hari yang membuat kami seharusnya menyadari setiap kali kami bangun pagi bahwa kesempatan itu selalu ada, bahwa anugerah itu selalu nyata, dan bahwa pertolongan-Mu selalu terlihat melewati setiap badai dan tantangan hidup kami. Kami bersama-sama mau menjalani hari ini. Tuhan mampukan kami, biarlah firman-Mu menopang kami. Hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Keluaran 28 ayat 21 sampai 31. Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Keluaran 38 ayat 21 sampai 31. Dengarkanlah sabda Tuhan. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamah dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua dan kain ungu muda, dari kain kirmizi dan dari linen halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan ada 29 talenta 730 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Perak dipersembahkan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta 1775 shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Sebeka seorang yaitu setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas, sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 shikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu, disalutnyalah kepala tiang itu dengan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 700 talenta dan 2400 shikal.
Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, serta perkakas mesbah itu. Alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Korupsi. Korupsi itu kayaknya kalau buat di Indonesia sudah jadi hal yang lumrah gitu ya. Hal yang lumrah karena rasanya yang melakukan itu bukan satu dua orang, tapi sudah dilakukan banyak orang. Ini mungkin udah ada bibitnya dari sekolah mungkin ya. Soal mencontek. Mencontek itu Bapak Ibu bukan lagi soal kebiasaan anak-anak yang gak belajar atau anak yang bandel. Tapi mencontek itu jadi sebuah kebiasaan kultural bersama. Guru pun di beberapa sekolah itu membiarkan murid-muridnya mencontek. Jadi dengan sengaja dia meninggalkan kelas. Atau kemudian jadi budaya, karena ada anak-anak yang sudah belajar tidak mau mencontek, tapi temannya minta, dan kalau nggak dikasih dia dibully. Itu rasanya dari saya sekolah dulu sampai sekarang ngajar paktun, anak-anak kalau saya tanya mereka masih mengalami. Jadi jadi cara untuk budaya untuk korupsi itu selalu ada jadinya, sehingga nggak ada yang namanya transparansi. Nah, bicara soal transparansi, pembangunan kemah suci di zaman Israel itu harus transparan. Kenapa? Biayanya besar banget. Itu kalau dihitung tadi jumlah talenta, shikal dan segala macam pakai timbangan itu, kalau jadiin sekarang itu dia dalam pembangunan Bait Allah tuh ada 1 ton emas, 4 ton perak, dan 3 ton tembaga. Gak kebayang ya kalau emas aja 1,1 1,2 per gramnya, 1 ton habis berapa tuh? Triliunan berarti lebih pembangunan kemah suci. Dan dananya dari mana? Dananya dari umat. Satu orang dikasih jatah semua harta emasnya, dikasih semua tembaga, dan itu pun kalau dia nggak punya dia harus cari. Jadi kerjasamanya untuk melakukan hal baik. Jadi nggak ada tutup-tutupan tuh, transparansi. Kalau mencontek diam-diam, sekelompok orang yang tahu dan orang lain nggak tahu, demi mencapai apa yang orang mau, demi kesuksesan sementara. Sedangkan kalau zaman Bait Allah, pembangunan kemah suci itu, ini perjuangan bersama. Perjuangan bersama, tapi ada transparansinya, ada kejelasannya, ada hitungannya. Nah, kita belajar dari pengalaman bangsa Israel ini bahwa tadi pembangunan kemah suci itu semua bangunannya nggak turun dari langit, butuh usaha bersama. Tapi usaha bersama akan jadi berbahaya kalau tidak ada transparansi. Bisa nggak emas tembaga tonnya itu dimanfaatkan oleh orang-orang lain? Bisa banget. Atau para golongan pekerja bisa disisihkan buat mereka sendiri, bisa. Mereka juga udah capek nggak dibayar pulang. Mereka bangun nggak dibayar. Mereka yang bertugas di dalam pembangunan kemah dan juga yang di dalam yang bertugas untuk membawakan ibadah nggak dibayar. Jadi kalau mereka ngambil pun sebenarnya kalau orang bilang ya udahlah, itu udah jadi berkatnya dia. Tapi bahayanya nggak ada transparansi, kehidupan umat bisa kacau balau. Nah, tadi harus ada transparansi. Apa yang kita bisa pelajari dari pembangunan ini? Transparansi dalam hidup itu, kadang-kadang dalam keluarga juga sebagai orang tua kita nggak transparan sama anak. Kadang sebagai saudara pun kita nggak transparan sama kakak adik kita. Kadang dalam kehidupan bergereja kita bahkan juga nggak transparan. Kadang dalam hidup berdagang sama pelanggan juga kita nggak transparan. Jadi ada banyak hal yang membuat kita sebenarnya meraih sesuatu, kesuksesan, keberhasilan, dan keuntungan dengan sengaja mengorbankan orang lain demi keuntungan kita. Nah, transparansi sebenarnya membuat kita, berarti kalau transparan kita nggak ada keuntungan, bisa dapat kok, bisa juga dapat berkat. Tapi tadi punya nggak hati kita untuk mau berbagi informasi, berbagi kenyataan, menunjukkan yang sebenar-benarnya, tidak ditutup-tutupi. Kan berarti kan bicara soal kejujurannya. Nah, hari ini kita mau bersama-sama transparan. Hidup kita, diri kita. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Tapi ada buruknya ya. Kita belajar. Orang lain juga harus belajar nerima kita. Kita juga belajar nerima diri kita. Semoga hari ini
Kita belajar hidup dalam ketransparanan dalam segala aspek hidup kita, dan biarlah dari dalam diri kita terpancar sinar kasih kehidupan dan teladan kasih Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari umat Israel dan dari Musa untuk hidup dalam transparansi, untuk hidup dalam kejujuran, untuk hidup sungguh-sungguh menunjukkan apa yang adanya. Ajarkan kami untuk hidup transparan, ajarkan kami tidak menutup-nutupi. Walaupun kadang-kadang kami takut, walaupun kadang-kadang kami mencari keuntungan, kami mencari kesuksesan dengan cara itu, tapi hari ini kami mau belajar yang tidak transparan itu yang berbahaya. Karena kami tahu bahwa Allah kami Maha tahu, dan biarlah sang kami pun juga belajar mengenal diri kami dan kami mengenal diri kami juga. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan kami hari ini hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dalam syukur dan biarlah nama-Mu dimuliakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati, tetap bersemangat.